Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin yang Allah muliakan, saudaraku yang semoga kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada kesempatan kali ini kecuali bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Saudaraku yang Allah muliakan, pada kesempatan kali ini kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dianugerahkan ilmu yang bermanfaat dan dilindungi dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan jauhkanlah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Saudaraku yang Allah muliakan, pada kesempatan kali ini ada baiknya kita melakukan muhasabah, ada baiknya kita melakukan introspeksi diri atau mengevaluasi sebagaimana pada sore hari ini benak saya terngiang apa yang disampaikan oleh, sebut saja, seorang ibu dengan inisial S. Seorang ibu dengan inisial S. Beliau adalah istri dari seorang laki-laki yang begitu beliau cintai. Laki-laki yang begitu beliau sayangi. Dan bukan hanya menyayangi suaminya, beliau begitu kagum dengan kebaikan suaminya. Beliau sampaikan, saya akan nukilkan langsung kata-kata beliau. Beliau katakan, suami saya yang menurut saya hampir sempurna sebagai manusia,
Dan ini sosok langka. Seorang istri mengatakan bahwa suaminya itu sosok yang hampir sempurna sebagai manusia. Bahkan beliau sampaikan dengan lisan beliau, beliau siap sujud kepada suami beliau jika Allah izinkan hal tersebut. Kita bisa bayangkan bagaimana hari-hari indah tersebut beliau lewati dan beliau jalani bersama suami beliau. Canda tawa, kebahagiaan yang senantiasa menyelimuti hari-hari mereka sebagai suami dan istri. Bagaimana kebahagiaan menjadi atap rumah tangga mereka. Saling percaya menjadi pondasi rumah tangga mereka. Keharmonisan dan saling dukung menjadi tembok dan dinding yang senantiasa menyanggah rumah tangga mereka tersebut. Kehidupan di surga dunia itu berjalan dari waktu ke waktu. Sampai COVID itu datang. Ya, sampai COVID itu datang. Lalu suami beliau qadarallah terpapar. Dan tanggal 4 bulan ini suami beliau menghembuskan nafasnya yang terakhir di salah satu rumah sakit rujukan di Jakarta. Itu dunia rasanya kiamat, saudaraku. Kesedihan yang tiada tara. Kehilangan manusia yang bagi beliau nyaris sempurna. Tapi itulah takdir yang maha kuasa. Allah Subhanahu wa ta'ala mentakdirkan itu. Mereka berpisah sebelum memasuki bulan Ramadan tahun ini. Rasa sedih, rasa pilu, pasti masih tersisa di dalam hati Bu S ini. Dan ketika hilal terlihat, lalu tanggal 1 Ramadan gak terbayang
Bagaimana seorang istri memasuki Ramadan dengan bayang-bayang suaminya di Ramadan yang lalu. Semua memori indah itu akan muncul. Dan beliau nggak sendiri. Beliau hanyalah salah satu korban dari banyak orang yang menjadi korban pandemi di saat ini. Ada banyak orang di tengah-tengah kita, saudaraku, yang jika sidang isbat menetapkan bahwa kita masuk Ramadan malam ini, itu hati bergelora, hati bergejolak, senang, sedih, haru, perih, bergabung menjadi satu. Betapa banyak istri yang memasuki Ramadan tahun ini sebagai janda, dan sebagaimana betapa banyak laki-laki memasuki Ramadan kali ini sebagai duda. Betapa banyak anak yang menapaki Ramadan kali ini, insya Allah ta'ala, sebagai yatim, serta ayah dan ibu kehilangan anaknya. Saudaraku yang Allah muliakan, bukankah kondisi pada hari ini sudah cukup kita? Sudah cukup bagi kita untuk merasa menjadi orang yang sangat beruntung di dunia ketika kita dipertemukan dengan Ramadan. Bukankah ketika kita mendengar cerita tentang Bu S tadi, atau teman kita, atau saudara kita, lalu kita masuk ke Ramadan dengan sehat, mungkin nggak punya sedikit, mungkin nggak punya banyak uang, tapi paling nggak kita punya kesehatan, kita punya kesempatan. Kita baru bicara yang kehilangan, belum kita berbicara tentang banyak saudara-saudara kita yang apabila malam ini satu Ramadan, maka mereka akan memasuki Ramadan di ruang isolasi, di kamar-kamar isolasi. Mereka terpisah. Dengan keluarga dan orang-orang terdekat mereka sendiri. Oleh karena itu, saudaraku yang Allah muliakan, di penghujung bulan Sya'ban dan di pintu gerbang menuju bulan Ramadan kali ini, marilah kita hadirkan rasa bahwa kita adalah orang yang sangat beruntung di dunia. Kita orang yang sangat beruntung di dunia jika Allah kasih kesempatan kepada kita untuk bertemu dengan Ramadan, syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Di saat orang-orang kehilangan, tapi kita masih bisa. Dan bukankah Ramadan yang ada di pelupuk mata kita adalah sebuah kado yang sangat mahal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di tengah-tengah kondisi sulit seperti ini.
di saat kondisi susah seperti ini? Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra." Sesungguhnya bersama sebuah kesulitan ada berbagai macam kemudahan. Lalu Allah ulang lagi, bersama satu kesulitan ada berbagai macam kemudahan. Dan bukankah orang-orang beriman berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hadis Tirmidzi, "Wala taj'al musibatana fi dinina." Ya Allah, jangan jadikan musibahku itu menyerang agamaku, menyerang imanku, menyerang tauhidku, menyerang akidahku, menyerang Ramadanku. Ini Ramadan yang luar biasa, saudaraku. Jika kita diberikan taufik untuk bisa melangkah ke dalamnya. Ramadan di tengah-tengah pandemi. Itulah orang-orang yang beriman. Apapun musibah dunia mereka, selama iman mereka terjaga, kesempatan untuk Ramadan diberikan kepada Allah. Maka mereka akan merasa sebagai orang yang sangat beruntung di dunia ini. Bukankah ulama mengatakan idza dhaqal amru tasa', apabila kondisi menyempit justru akan meluas? Bukankah Allah memberikan kemampuan besar kepada manusia, dan salah satu tabat manusia apabila ia berada di kondisi yang sangat sempit, justru di saat itulah seringkali dia bisa mengeluarkan seluruh kemampuan terhebatnya. Mungkin di Ramadan yang lalu kita kurang menghargai Ramadan, kita meremehkan Ramadan. Tapi sekarang pada saat kaki ini akan melangkah di Ramadan, lalu kita kehilangan suami kita kehilangan istri kita kehilangan anak kita kehilangan orang tua kita. Lalu kita ingat bagaimana indahnya Ramadan yang lalu. Bagaimana makan sahur bersama mereka. Bagaimana gelak tawa wajah mereka pada saat mereka berbuka. Dan pemandangan itu tidak mungkin terulang. Ramadan tidak mungkin terulang bersama mereka. Maka kita mulai menghargai bahwa memang suasana Ramadan itu mahal. Lalu air mata ini mulai menetes dan berpikir, kalau saya tahu saya akan manfaatkan benar Ramadan tahun lalu. Kalau saya tahu saya akan manfaatkan benar Ramadan tahun lalu. Kalau saya tahu Ramadan tahun lalu ada Ramadan terakhir saya dengan istri saya, Ramadan terakhir saya dengan suami saya akan manfaatkan. Bahkan sebagian mengatakan saya nggak akan kerja, saya akan dampingi dan menikmati malam-malam yang syahdu tersebut. Karena Ramadan tahun lalu tidak mungkin terulang dan mereka sudah pergi. Mereka meninggal karena COVID atau penyakit-penyakit yang sesuai dengan apa yang Allah takdirkan kepada mereka. Saudaraku yang Allah muliakan, betul Ramadan yang lalu tidak akan terulang. Tapi bukankah kita punya Ramadan tahun ini?
Bukankah Allah pilih kita untuk bisa menikmati Ramadan tahun ini? Bukankah kita masih bisa mendoakan mereka? Bukankah harapan untuk bersua dengan mereka masih ada? Setidaknya di surga insyaallah ta'ala. Oleh karena itu manfaatkan. Ini Ramadan yang sangat mewah. Ramadan yang paling unik selama kita hidup mungkin di dunia. Dan tidak akan terulang sebagaimana Ramadan yang lalu tidak akan terulang. Ini bisa jadi Ramadan pertama kita yang paling jauh dari hingar-bingar dunia. Betul, aktivitas duniawi masih ada. Bekerja di rumah seringkali memberikan tidak ada batas waktu untuk kita. Tapi paling tidak kita ada di rumah. Atau paling tidak kemacetan di kota-kota kita tidak seperti normalnya. Paling tidak kita lebih sering bermunajat kepada Allah daripada bertemu makhluk. Paling tidak ada suasana keramaian. Ini Ramadan luar biasa. Kalau kita mau melihat dari sisi yang lain, kalau kita mau bangkit, kalau kita mau menjadi orang yang optimis, kalau kita yakin sama Allah Subhanahu wa taala, ini waktunya munajat. Ini waktunya menjadi orang yang bertakwa. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian. Agar apa, saudara? Agar kalian bertakwa. Agar kalian bertakwa di tengah-tengah himpitan, di tengah-tengah lonjakan angka yang terpapar COVID. Allah menghadiahkan Ramadan menjadi kado buat kita. Lalu menjanjikan, jika kalian bisa memaksimalkan bulan ini, kalian akan menjadi orang yang bertakwa. Kalian akan menjadi orang yang bertakwa. Dan apa yang kita dapatkan kalau kita bertakwa? Allah berfirman dalam surat At-Talaq ayat 2 dan 3, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar. Bukankah itu yang kita butuhkan di hari-hari ini? Jalan keluar. Bukankah itu yang kita butuhkan pada saat kita di PHK, pada saat kita dirumahkan, pada saat omset menurun, pada saat kita sakit? Allah akan berikan jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan kasih rizki dari arah yang tidak pernah ia duga-duga sebelumnya. Bukankah itu solusi juga dari ketidakpunyaan kita pada saat-saat ini? Saudaraku yang Allah muliakan, ini bisa jadi Ramadan paling unik dan paling tidak biasa yang pernah kita rasakan. Ini adalah kesempatan dan pengalaman pertama kita. Ya, Ramadan yang tidak terulang. Karena tidak ada waktu yang berulang. Dan kita berharap semoga tidak ada pandemi di tahun-tahun berikutnya. Maka
Maka manfaatkan. Manfaatkan. Rugi kalau kita nggak manfaatkan. Ini kesempatan emas. Para pejuang-pejuang sejati dan patriot-patriot sejati mereka lahir dari kondisi krisis. Mereka lahir dari rahim kesulitan, rahim keterbatasan, dan minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah kado yang begitu indah di tengah-tengah pandemi seperti ini. Maka maksimalkanlah. Maksimalkanlah. Hadirin yang Allah muliakan. Lalu bagaimana kita memaksimalkan? Di detik-detik terakhir. Yang pertama, saudaraku yang Allah muliakan, Ramadan kali ini gak mudah. Kita butuh kekuatan ekstra. Karena kita berada di kondisi yang sangat tidak biasa dan tidak normal. Maka kita butuh kekuatan ekstra. Kita butuh imunitas ekstra. Maka solusinya adalah istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, istighfar dan taubat kepada Allah. Sore hari ini, setelah kajian berakhir, menjelang azan maghrib, yang kemungkinan besar adalah awal dari kado spesial ini, basahi lisan kita dengan istighfar kepada Allah, taubat kepada Rabbul Alamin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Hud ayat 52, wa ya qaumi istaghfiru rabbakum wa tubu ilaihi. Wahai kaumku, maaf, wa ya qaumi istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi. Wa ya qaumi istaghfiru rabbakum, wahai kaumku, beristighfarlah kepada Rabb kalian, thumma tubu ilaihi, lalu bertobatlah kepada Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yursilis sama alaikum midrara. Kami akan turunkan hujan kepada kalian. Terus wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum. Lalu kami akan tambah kekuatan kalian. Allah akan tambah kekuatan kalian. Yursilis sama alaikum midrara. Allah akan turunkan hujan wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum. Allah akan tambah kekuatan kalian. Kita butuh kekuatan, saudaraku. Di saat kondisi yang tidak normal, di saat pandemi, di saat wabah, di saat virus di mana-mana, kita butuh kekuatan dari Allah. Gimana caranya? Istighfar kepada Allah, taubat kepada Rabbul Alamin, minta ampun kepada Allah, minta ampun terhadap dosa kita.
minta agar hilangkan, putihkan. Lalu minta, mohon agar Allah nggak bales dosa yang kita lakukan di dunia maupun di akhirat. Dan tumbuhkan di lubuk hati kita, jangan sampai Allah hukum kita karena dosa-dosa kita di bulan Ramadan. Jangan sampai Allah hukum dosa-dosa kita di bulan ini, atau di bulan Rajab sebelumnya, atau 2 bulan sebelumnya. Jangan sampai Allah hukum kita di Ramadan. Allah cabut taufik, Allah kasih rasa malas, Allah buat kita ketiduran. Allah buat kita malas baca Quran. Allah buat kita tidak merasakan kenikmatan ketika tarawih atau tahajud. Allah buat kita puasa dengan maksiat. Itu dihukum sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau kita evaluasi, karena kita kurang beristighfar dan bertobat kepada Allah, minta kepada Allah. Ini solusi di tengah pandemi Ramadan. Istighfar kepada Allah. Mohon ampun kepada Allah. Jangan Allah hukum kita dengan mencabut taufik dari kita ketika kita masuk ke Ramadan. Karena itu menyakitkan. Itu lebih parah daripada di PHK pada saat pandemi corona ini. Wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, janganlah engkau jadikan musibahku menyerang agamaku. Istighfar dan taubat kepada Allah. Hal yang kedua, tawakal kepada Allah. Wa man yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, bergantung kepada Allah, maka Allah akan cukupkan dia. Allah cukupkan kita di Ramadan kalau kita bergantung kepada Allah. Allah akan kasih kekuatan yang cukup untuk puasa. Allah akan kasih waktu yang cukup untuk menghatamkan Al-Quran. Allah akan kasih tenaga yang cukup untuk taraweh, qiyamul lail. Allah akan kasih sahur yang cukup untuk menjadi amunisi dan bahan bakar sehingga kita bisa dipuasa pada hari tersebut. Walaupun sahurnya nggak banyak, walaupun sangat terbatas, tapi Allah kasih kecukupan. Kenapa? Kita bergantung sama Allah. Jangan andalkan makhluk. Jangan ngemis sama makhluk secara hati. Berikhtiar ya, berjuang ya, tapi bergantung kepada Rabbul Alamin. Bergantung kepada Allah agar Allah kasih kecukupan. Ini kalau bukan taufik nggak bisa, saudara, nggak bisa. Kita udah buktikan betapa banyak di antara kita yang tidak khatam Al-Quran di Ramadan yang lalu. Betapa banyak di antara kita yang nggak terawih di Ramadan yang lalu. Jangankan terawih, Isya nggak sholat. Padahal ada waktu. Padahal bukur bareng sama teman. Dan teman-teman yang lain sholat Isya, sholat terawih. Kita cuma nongkrong, lalu pesan kopi, lalu ketawa-ketawa. Kenapa? Nggak ada waktu? Bukan. Nggak ada tempat sholat, mereka pada sholat. Anda duduk di radius berapa meter saja. Allah nggak kasih taufik kepada Anda. Maka minta pertolongan kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah, hanya kepada Engkau kami beribadah, dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Kenapa dua konsep ini digabung dalam satu ayat
dan kita disuruh baca 17 kali dalam sehari minimum, baik baca secara langsung atau imam yang baca untuk kita, karena kita tidak akan bisa beribadah kecuali ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan cara Allah nolong kita, sebabnya adalah dengan kita bertawakal kepada Allah. Itu yang kedua. Jangan masuk ke Ramadan dengan kekuatan kita. Jangan masuk ke Ramadan dengan pengalaman kita. Jangan masuk ke Ramadan dengan sok pintarnya kita. Ciri-ciri atau tanda-tanda kegagalan kita di Ramadan tahun ini, apabila kita masuk ke Ramadan di malam ini, insya Allah, kalau sidang isbat memutuskan tanda-tanda kegagalan apabila kita masuk malam ini dengan mengandalkan kepintaran kita, mengandalkan fisik kita, mengandalkan pengalaman kita, mengandalkan diri kita yang rapuh, maka siap-siap gagal. Gak ada ceritanya orang demikian. Gak ada ceritanya orang sukses di Ramadan demikian. Karena kunci sukses adalah berharap kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah. Syiar kita masuk ke Ramadan tahun ini adalah haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta pertolongan kepada Allah, minta taufik kepada Allah, gemis kepada Allah. Baca doa Allah, ma'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku agar aku bisa berzikir kepada Engkau dan aku bisa bersyukur kepada Engkau dan aku bisa memperbaiki ibadahku kepada Engkau, khususnya di Ramadan. Minta kepada Allah agar kita bisa bersyukur. Gak semua orang seberuntung kita, saudaraku. Gak semua orang seberuntung kita. Banyak yang ingin menikmati sahur di Ramadan kali ini, tapi mereka wafat bukan 6 bulan yang lalu, mereka wafat minggu lalu, mereka wafat 3 hari yang lalu, mereka wafat kemarin, sedangkan jarak mereka dengan Ramadan hanya sepekan, jarak mereka dengan Ramadan hanya 3 hari, jarak mereka dengan Ramadan tinggal 2 hari, tinggal sehari. Oleh karena itu, saudaraku yang Allah muliakan, minta pertolongan kepada Allah. Dan yang terakhir, maksimalkan hari-hari ini. Hari-hari ini gak lama kok. Ramadan sebentar. Ramadan sebentar, gak lama. Sebentar. Allah yang mengatakan Ramadan sebentar. Ramadan gak lama. Allah katakan kepada kita, ayyaman ma'dudat. Ramadan, ayyaman ma'dudat. Beberapa hari yang bisa dihitung. Kalau bahasa kita, hanya beberapa hari saja. Al-Baqarah ayat 184. Hanya beberapa hari saja, gak banyak. Allah gak bilang 1 bulan dalam ayat ini. Ayyam ma'dudat. Hanya beberapa hari. Kenapa Allah mengungkapkan dengan hanya beberapa? Untuk membuat kita semangat.
Dan sebagian ulama menyatakan sebagaimana Syekh Scotland, ini bukan untuk memotivasi psikis kita, tapi ayat ini real. Dan coba kita evaluasi di Ramadan yang lalu. Itu Ramadan cepatnya minta ampun. Tiba-tiba udah hari kelima, langsung loncat lagi hari ke-10, lalu loncat ayat ke hari ke-17, tiba-tiba sudah masuk 10 hari terakhir Ramadan, dan kita belum ngapa-ngapain, dan kita baru di juz pertama. Tiba-tiba sudah bicara sidang itsbat untuk Idul Fitri, dan kita baru di juz kedua, ayyama ma'dudat, hanya beberapa hari. Ramadan itu 1 bulan, tapi rasanya rasa beberapa hari, kata Allah. Itu maknanya. Cuman berapa hari, saudaraku, habis-habisan. Bukankah, coba kita jujur, banyak di antara kita di bulan-bulan yang lalu, mohon maaf, di tahun-tahun yang lalu pada saat Ramadan, itu bergumam, coba ya bisa dapat Ramadan yang sepi kerjaan. Bisa jadi Allah ijabah di tahun ini. Mas, nggak tarawih? Iya nih, banyak pesanan. Pengen sih tarawih, tapi gimana? Aku kan kerja. Lalu ternyata orderan di tempat bosku tuh banyak, jadi aku harus kerja. Aku pengen banget sama kamu. Bisa jadi Allah ijabah di tahun ini. Ini salah satu hikmahnya. Gak ada pesanan, gak ada omset, semua tutup. Mas gak itikaf, gak taraweh, masih kerja aja? Iya, jatah cutiku udah habis. Aku pengen banget seperti sekarang, dipecat, dirumahkan. Bukankah itu yang kita harapkan bisa jadi di tahun-tahun yang lalu? Kita yang kecapean karena hiruk pikuk macetnya Jakarta, sekarang kalau buat lancar, mau alasan apa lagi? Betul, di banyak orang uang disulitkan di Ramadan kali ini, tapi bukankah waktu Allah kasih besar-besaran di Ramadan tahun ini? Benar, sebagian pihak masih mengeluh bahwa work from home itu ternyata waktunya suka melar, tapi paling enggak Anda nggak kena macet. Macet Jakarta bisa berangkat 2 jam, pulang 2 jam, 4 jam. Belum lagi capeknya setengah mati. Belum lagi ngisep timbalnya kalau kita naik motor atau kendaraan umum. Allah nggak kasih itu. Coba kita lihat dari sisi. Betul, keterbatasan secara uang, secara finansial. Tapi Allah kasih waktu kepada kita di Ramadan. Ini mungkin Ramadan dengan waktu terbanyak yang pernah kita punya. Lalu kita nggak baca Quran, lalu kita nggak berzikir kepada Allah, lalu kita nggak sholat, lalu kita nggak sujud. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Lalu nikmat Rabb mana lagi yang kalian dustakan? Kita yang dulu mendambakan, coba aku punya cuti di Ramadan, aku punya cuti di Ramadan. Allah nggak, aku punya cuti di Ramadan. Kita ngiri ketika mendengar para ulama klasik kita itu meliburkan kerjaan mereka atau menutup toko mereka selama 2 bulan penuh dari Sya'ban Ramadan. Mereka berpikir itu cuman fantasi klasik. Hari ini Allah kasih 1 bulan, toko Anda nggak bisa buka. Subhanallah. Yang
dulu kita pikir itu hanya khayalan, klasik, real. Hari ini toko Anda tutup, kantor Anda tutup, 1 bulan tutup, atau Anda dirumahkan, Anda di PHK. Bisa jadi, bukan bisa jadi, hikmahnya adalah Allah ingin Ramadan pada saat ini fokus, baru nanti Allah kasih rizki lagi pasca Ramadan, setelah pandemi itu berakhir. Atau kalau qadarul pandemi belum berakhir, bukankah apa susahnya bagi Allah membuka keran-keran rezeki kita? Paling nggak fokus dulu di bulan ini, fokus dulu di bulan ini. Sekali lagi, kondisi dan waktu yang di tahun-tahun lalu hanya seperti khayalan bagi kita, karena padatnya dan terikatnya kita dengan kerjaan, terikatnya kita dengan perusahaan. Banyak di antara kita, saya nggak katakan semua, tapi banyak di antara kita Allah wujudkan di Ramadan tahun ini insyaallah ta'ala. Lalu apa alasan kita lagi? Gak ada alasan. Ini mahal, ini mewah, saudaraku. Belum lagi di Ramadan tahun ini kesempatan bantu orang terbuka sebesar-besarnya. Ini adalah waktunya untuk membantu, waktunya untuk mensupport, waktunya untuk berinfak, waktunya untuk bersedekah, waktunya untuk memberikan makan kepada orang yang berbuka, waktunya memberikan makan untuk orang yang sahur. Sebagaimana teladan kita sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW bersabda, mohon maaf, dalam hadis Bukhari, Nabi dinyatakan di saat beliau di Ramadan, kana ajwadan nas wa ajwada ma yakunu fi Ramadan. Nabi adalah manusia yang paling dermawan, dan puncak kedermawanan beliau adalah pada saat di Ramadan. Maka ini waktunya bantu, ini waktunya keluarkan uang, ini waktunya mensupport orang, ini waktunya kasih makan berbuka, ini waktunya kasih makanan untuk orang sahur. Karena kasih makan untuk orang sahur itu menunjukkan, atau itu berarti kita mensupport orang untuk berpuasa. Al-wasail laha akamul maqasid. Sarana itu hukumnya sama seperti tujuan. Insya Allah kita dapat pahala mereka. Ini waktunya memberi, saudaraku. Ini waktunya memaksimalkan. Ini bukan waktunya malas-malesan. Ini waktunya berbuat. Karena disinilah, di waktu-waktu susah lah, di waktu-waktu krisis lah, di waktu-waktu berat lah, Allah memisahkan antara mukmin dan munafik. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 179, hatta yamizal khabitha minat thayyib. Allah kasih ujian, Allah kasih kondisi susah seperti ini agar terpisah antara yang buruk dengan yang baik, agar terlihat perbedaan, mana orang baik, mana orang buruk, mana orang beriman yang ori, mana yang KW, mana yang memberi, mana yang minta-minta, mana yang mensupport, mana yang berbangku tangan. Ramadan tahun ini adalah waktunya kita beribadah dan memberi, waktunya berjuang, waktunya habis-habisan. Karena di saat-saat sulitlah orang-orang beriman memperlihatkan kelasnya, hatta yamizal khabitha minat thayyib, agar terlihat antara orang yang buruk dan orang yang baik. Oleh karena itu, saudaraku yang Allah muliakan, sekali lagi perbanyak istighfar dan bertobat. Saat kita memasuki Ramadan tahun 1441 Hijriah ini, lalu bertawakal kepada Allah, jangan andalkan diri kita. Lalu yang ketiga,
Maksimalkan. Cuman sebentar, hanya beberapa hari. Hanya beberapa hari. Dan ini momen langka dalam kehidupan kita. Ini momen langka. Ini waktunya takarrub kepada Allah. Ini kesempatan emas. Dan banyak keinginan-keinginan di tahun-tahun yang lalu Allah ijabah di tahun ini. Allah sulitkan beberapa kotak duniawi kita, tapi Allah buka sebesar-besarnya kesempatan kita beribadah, waktu kita beribadah, waktu kita beramal soleh, waktu membaca Al-Quran, waktu untuk sujud, waktu untuk ruku, waktu untuk berzikir, waktu untuk baca zikir pagi dan petang, waktu untuk membantu, waktu untuk mensupport seluas-luasnya atau lebih luas pada saat Ramadan kali ini. Ini bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Dan sekali lagi, qadarullah wa syafa'al, ada kendala kembali di pertemuan kita kali ini. Dan sekali lagi, itu adalah edukasi kesabaran dan sekaligus ujian kesabaran bagi kita. Itu artinya ada beberapa jeda kita diminta bukan untuk mendengar, bukan untuk mencatat, bukan untuk mikir, tapi untuk bersabar. Beberapa menit tadi itu waktunya bersabar. Beberapa menit tadi waktunya berusaha lagi. Berusaha join lagi. Berusaha connect kembali. Itu ujian keistiqomahan. Mati lagi. Udah deh, aku mau sibuk aja ke dapur. Atau kita tetap berusaha untuk bisa mendapatkan sisa waktu di kajian kali ini. Semua ujian, saudaraku. Dan semoga kita bisa lulus ujian di majelis ilmu ini. Karena simpel aja, kalau kita nggak bisa bersabar di majelis ilmu, bagaimana kita bisa bersabar di rumah dan di kehidupan kita? Majelis ilmu saja kita nggak bisa sabar. Tapi kalau kita bisa bersabar di majelis ilmu, insya Allah ini menjadi batu pijakan untuk bersabar di kotak-kotak kehidupan yang lain. Ini bisa disampaikan. Dan kita buka sedikit waktu untuk sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberkahi Ustadz, keluarga, dan kita semua kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Ustadz Afan itu bertanya, qadarullah kemarin siang ana ketimpa suatu benda berat di kuku kaki ana. Qadarullah wa syafa'al. Mengakibatkan kaki ana bengkak dan berdarah, agak kesulitan untuk berdiri. Ustadz, pertanyaannya, apakah saya boleh sholat dalam keadaan duduk? Apakah ini akibat dari dosa-dosa saya? Minta nasihat dan motivasi Ustadz, karena jujur saya sedih karena kemungkinan banyak ibadah di Ramadan ini tidak maksimal dikerjakan. Hati yang lagi semangat-semangatnya menyambut Ramadan yang bentar lagi qadarullah kasih sakit. Masya Allah, ada hikmahnya manusia hanya bisa berencana, tapi Allah yang mentakdirkan yang terbaik. Qadarullah wa syafa'al. La hawla wa la quwata illa billah. Jazakallah khairan Ustadz, semoga Allah memberikan kebaikan kepada antum. Terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, ya itu ada andil dari dosa-dosa kita, sebagaimana surat Asy-Syura ayat 30, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Apapun yang menimpa kalian itu karena dosa-dosa kalian, dan Allah sudah mengampuni banyak dari dosa-dosa kalian tersebut. Tapi jangan lupa, di samping itu karena dosa, tapi juga jangan lupa hadis Tirmidzi, Nabi SAW bersabda, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah itu kalau sayang sama sebuah kaum, sayang sama penanya, maka Allah akan uji penanya. Dan salah satu ujiannya adalah dibuat sakit sebelum masuk Ramadan. Terus yang berikutnya, bersyukurlah kepada Allah. Allah baru kasih jempol kita aja yang sakit, atau jari kita sakit. Paling tidak kita masih diberikan kesempatan bertemu Ramadan. Paling tidak kita tidak diisolasi, sebagaimana banyak saudara kita harus memasuki Ramadan di ruang isolasi. Paling tidak kita masih bisa merasakan nikmatnya Ramadan. Lalu yang berikutnya, tidak ada kendala sebenarnya.
Ingat kajian kita yang sebelumnya. Coba silakan simak kajian yang sebelumnya, kajian kemarin tentang mendulang pahala di Ramadan. Maksimalkan amalan hati. Maksimalkan amalan hati. Dan pembahasan lebih lanjutnya bisa dilihat di kajian pertemuan yang lalu tentang mendulang pahala di Ramadan dalam kondisi pandemi dan corona seperti ini. Lalu berikutnya, kalau memang kita kesulitan berdiri dan apabila kita berdiri membuat kita tidak khusyuk dan seterusnya, maka kata Nabi SAW, "Sholli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan." Salatlah dalam kondisi berdiri, kalau nggak bisa maka silakan salat dalam kondisi duduk. Kalau berdiri membuat kita tidak khusyuk, kesakitan, dan salatlah dalam kondisi duduk. Wallahu ta'ala bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik Ustaz atas ilmunya. Fiikum barakallah. Semoga Allah melindungi Ustaz dan keluarga Ustaz serta kaum muslimin dan muslimat di dunia ini dari pandemi COVID-19. Ustaz minta nasihat ketika kita dicela tidak sholat taraweh di masjid karena pandemi ini. Padahal pemerintah sudah menganjurkan sholat di rumah masing-masing. Jazakallahu khair atas pertanyaannya. Yang pertama, Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, pakar fikih dan usul fikih di Masjid Nabawi dan di kota Madinah, menjelaskan bahwa kebijakan pemerintah dan fatwa ulama dalam kasus ini itu sudah sesuai dengan kaidah agama, sudah sesuai dengan ilmu fikih, dan orang yang memiliki ilmu fikih bisa menerima dan setuju dengan himbauan dan arahan ini. Itu keterangan dari Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili. Oleh karena itu, saudaraku yang Allah muliakan, cara menyikapi mereka yang pertama, kasih uzur kepada mereka, kasih uzur, tetap baik sangka. Lalu yang berikutnya, tidak usah dihiraukan. Tidak usah dihiraukan. Orang-orang beriman itu wala yakhafuna laumata laim, tidak khawatir celaan para pencela. Tapi bukan karena merasa diri paling suci, tapi karena ini karakter yang Allah minta kepada kita. Tidak khawatir celaan para pencela, lalu kita tetap fokus dan kasih uzur kepada mereka, dan tetap konsentrasi beribadah, dan doakan semoga kita semua dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang harus kita kerjakan selama mengisi waktu luang di bulan Ramadan? Mendengar kajian atau membaca Al-Qur'anul Karim. Jazakallahu khair Ustaz atas jawabannya. Semoga Allah membalas kebaikan Ustaz dan rekan-rekan yang terlibat dalam guru Ustaz. Amin ya rabbal alamin. Mendengar kajian atau membaca Al-Quran, jawabannya dua-duanya. Dengerin kajian dan belajar, catat, bukan hanya dengerin aja, catat. Qaidul ilma bil kitab. Jadi walaupun kajiannya live, catat, karena catat tuh perintah Nabi. Walaupun Ustaznya nggak lihat, Allah lihat. Catat tuh bikin berkah insya Allah. Qaidul ilma bil kitab. Catatlah ilmu dengan pena kita. Lalu baca Al-Quran. Dan saudaraku, nggak ada waktu luang di Ramadan, nggak ada. Kalau kita benar-benar menerapkan Ramadan sebagaimana ulama kita menerapkan, nggak ada waktu luang. Kalau perlu kita beli waktu kalau ada yang jual, apalagi di Ramadan, nggak ada waktu luang. Imam Syafi'i, saudaraku, Imam Syafi'i itu di Ramadan 2 kali khatam per hari. Sehari 2 kali khatam. Ada waktu luang? Gak ada waktu luang. Ini waktunya ibadah, ini waktunya memberi, ini waktunya mensupport, ini waktunya ngasih, ini waktunya berkhidmat, ini waktunya menebar kebaikan. Wallahu ta'ala bishawab. Saya rasa cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.